Hahaha, sial, aku mengagumi bocah ini. Di atas teras, Xie Tianyang menamparkan meja sambil tertawa terbahak-bahak. Kemanapun kamu pergi di Kekaisaran Tianyu, semua yang kamu dengar tentang Vicious Pill King adalah seberapa kuat dan berpengaruh dia. Tetapi ketika dia ada di sini, dia benar-benar direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Lihatlah dia hampir menangis. Sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia sangat menyedihkan, aku bahkan kasihan padanya. Anak nakal ini tidak manusiawi. Bagaimana dia bisa seperti ini kepada orang yang lebih tua? Hahaha. Xie Tianyang mengutuk Zuo Fan sambil juga tertawa. Tatapan Long Jiu dan Jian Suifeng bertemu dan tersenyum. Tetapi ketika mereka melihat kembali ke Zuo Fan, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Long Jie dan Long Kui malah terasa semakin rumit. Mereka seumuran dan bahkan berasal dari salah satu rumah terbaik di Tianyu, tetapi mereka hanya menjadi peran pendukung bagi para tetua di rumah mereka. Sementara Zuo Fan, seorang pelayan dari klan kelas 3, bertarung 1 lawan 1 dengan yang paling terkenal di Kekaisaran, dan bahkan mendapat keuntungan dari itu. Mengapa kesenjangan begitu besar padahal mereka berasal dari generasi yang sama? Peony Overseer dan Iris Overseer menyaksikan sosok kurus itu dengan kendali penuh atas keseluruhan dalam situasi kagum seperti itu. Mereka bahkan tidak bisa berbicara. Keduanya merasakan kekejaman dan pengkhianatan Vicious Pill King di kulit mereka sendiri. Namun, mereka tahu, bahkan seluruh gedung bunga hanyut tidak cukup untuk mengalahkannya. Namun hari ini, kakek tua itu seperti boneka yang dimainkan oleh pemuda misterius ini sampai kelelahan. Sosoknya yang malang, bahkan tidak bisa menangis, adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diyakini oleh kedua wanita itu. Apakah ini Vicious Pill King yang kejam dan seram yang sama? Menelan datar, para pengawas saling mengawasi, tetapi pengawas Iris, pada akhirnya, yang berjalan ke Long Jiu, Paman Jiu, berhenti bersikap samar dan beritahu kami siapa Song Yu palsu ini. Tuan muda klan siapa dia? Atau apakah dia murid batin dari sebuah sekte? Membelai janggutnya, Long Jiu menggelengkan kepalanya, matanya bingung. Klan? Hahaha, klannya tidak lebih dari kunang-kunang. Adapun sekte, aku tidak pernah mendengar ada yang disebutkan. Singkatnya, bocah ini adalah satu teka-teki besar. Paman Jiu pun tidak tahu. Peony pengawas terkejut ketika dia bergegas. Lalu mengapa kamu begitu percaya padanya? Iman. Seolah-olah. Xie Tianyang mendengus. Dari semua orang yang kupercaya, dia sama sekali tidak ada di antara mereka. Tak satu pun dari kamu tahu sifat aslinya. 1 detik dia berteman dengan kamu, dan di detik berikutnya, dia menyingkirkan kamu, mengubah nada lebih cepat daripada yang kamu bisa membalik halaman. Jika kamu percaya padanya, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana atau mengapa kamu mati. Ini membuat Xie Tianyang mengingat sesuatu dan matanya dipenuhi ketakutan. Kamu tidak bisa bayangkan seorang pria yang lebih kejam dan lebih jahat di dunia ini. Aku ingat seringai merendahkan ketika dia menjual Ninger dan itu membuat aku merinding bahkan sekarang. Hati mereka bergetar, para pengawas melihat Xie Tianyang jujur. Tetapi jika pria ini adalah monster seperti itu, mengapa Long Jiu dan yang lainnya begitu menghormatinya? Xiao Dandan kesal dengan deskripsi Xie Tianyang tentang Zuo Fan dan menyalak. Kamu terus berkata suamiku adalah temanmu, tapi mengapa mengutuknya di belakang dan bahkan menyebutnya pengkhianat? Aku, kutukan? Hahaha, begitulah kenyataannya. Dan dia juga tidak akan menyangkalnya. Xie Tianyang tertawa,
Tetapi jika ada satu hal yang aku kagumi tentang dia, itu adalah kemunafikannya. Lalu mengapa kalian semua masih berteman dengannya? Tanya pengawas Peony bingung. Mereka semua mulai tertawa, bagaimana bisa? Pengawas Iris benar-benar bingung. Tak satu pun dari mereka yang dengan jelas mempercayainya dan bahkan mengatakan dia lebih buruk daripada manusia, tetapi mengapa mereka begitu bergantung padanya? Seperti teman sejati, membiarkannya bertanggung jawab atas segalanya. Bukankah ini kontradiksi? Tampaknya melihat keraguannya, Xie Tianyang tersenyum. Pengawas Iris, kepercayaan dan kepercayaan adalah hal yang berbeda. Dia bukan teman yang layak dipercaya, tapi dia adalah saudara yang bisa dipercaya. Dan itu karena kekuatannya. Petik 2. Xie Tianyang menunjuk ke arah Raja Pil yang jahat, katakan padaku, jika bukan karena teman kita yang tidak bisa dipercaya, bagaimana kamu akan berurusan dengan kakek tua itu? Dengan gemetar, para pengawas sekarang mengerti apa yang dia maksud. Bukannya pemuda misterius ini layak dipercaya untuk menempatkan nasib Drifting Flowers Edifice di tangannya. Itu karena tidak ada orang lain yang siap untuk pekerjaan itu. Bersantai di kursi batunya, pandangan Xie Tianyang melunak ketika dia menatap Zuofan. Apakah kamu tahu mengapa kamu memilikinya, percaya pada teman yang tidak layak? Karena dia adalah satu-satunya yang layak untuk itu. Tanpa dia, aku akan kehilangan orang yang aku cintai. Aku percaya aku tidak dapat membalas budi ini selama aku hidup. Inilah mengapa aku berbicara tanpa ragu-ragu di pesta itu dan menempatkan Sword Marquise Abode dalam bahaya demi Drifting Flowers Edifice. Ini sangat mengejutkan kedua pengawas. Sekarang terungkap bahwa Sword Marquise Abode dan Violet Dragon Pavilion tidak membantu mereka karena Drifting Flowers Edifice, tetapi karena bocah itu meminta mereka untuk melakukannya. Mereka mulai tertawa sedih. Salah satu dari 7 rumah mulia, Drifting Flowers Edifice, dengan sejarah lebih dari 1 milenium, kehilangan reputasi sebagai anak sembarangan. Jika nenek tahu ini, dia akan pingsan sekarang. Echo gelombang di tempat pertama, Zuofan bersin tanpa alasan atau alasan. Tapi nyata kali ini, menggosok hidungnya, Zuofan mengutuk dalam hati, siapa yang berbicara di belakangku? Dia memandang Vicious Pilking menatap kosong, pasti orang tua ini mengutukku dalam pikirannya. Jangan khawatir sekarang, aku akan segera memiliki hidupmu. Mata Zuofan bersinar dengan niat membunuh. Tapi kali ini, lelaki tua itu tidak bersalah. Sejak kekalahannya di ronde kedua, karena kecemasan, kecuali perasaan marah, dia bahkan tidak berani mengutuk Zuofan dalam pikirannya. Semua yang memasuki babak ketiga adalah Grandmaster Alkimia yang terkenal. Dia mungkin tidak mencapai level Vicious Pilking, tetapi dia memiliki keterampilan pemurnian untuk menebusnya. Setelah satu kegagalan, Yansong masih bisa mengejar ketinggalan. Tapi sekarang, dia tertinggal terlalu banyak dan tidak ada harapan untuk kembali. Dia sekarang mulai benar-benar panik tetapi semakin gelisah hatinya, semakin dia tidak bisa memikirkan jalan keluar. Zuofan tertawa dingin di dalam, setelah meramalkan ini. Faktanya, kedua kegagalan itu terjadi sesuai dengan rencana Zuofan, tepat ketika mereka akan selesai disempurnakan. Ini juga berhasil membuatnya menghabiskan sebagian besar waktunya. Bahkan jika dia tidak ikut campur dalam pemurnian ketiganya, Raja Pilganas tetap tidak akan berhasil. Terus terang, Vicious Pilking kalah di ronde ketiga. Tetapi yang lebih penting, dia dimainkan seperti biola oleh Zuofan. Mata Tao dan Niang berkilat gembira.
Dia tidak akan pernah mengira Zhuo Fan mampu membuat Vicious Pill King dikeluarkan dari kompetisi. Sekarang, terlepas dari siapa dari keduanya yang menang, Body Root akan tetap bersama Drifting Flowers Edifice. Chu Qingcheng semakin menyukai Zhuo Fan. Untuk mengambil kata-kata Xiao dan sebelumnya, suami ini jauh lebih kuat dari yang terakhir. Mengerti. Vicious Pill King tiba-tiba menutup wajahnya. Dia mengambil 8 jarum perak dengan tergesa-gesa dan menancapkannya di kepalanya. Acu poin jarum perak. Zhuo Fan mengangkat alis dan tersenyum. Orang tua itu ingin menutup pendengarannya dan menghindari gangguan apapun. Mengapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Kamu benar-benar tidak perlu ikut campur karena kamu sudah selesai. Tapi Vicious Pill King menyalakan api di tangannya dan melemparkan bahan-bahan ke dalamnya. Pil kelas 5, selesai. Dan teriakan lain datang, menandai finalis ke-9. Sisanya juga bekerja keras. Paling lambat dibutuhkan sekitar 3 menit. Sedangkan yang tercepat sekitar setengah menit. Orang bodoh ini sudah selesai. Zhuo Fan tertawa dingin sementara alkemis lainnya semakin bersemangat. Ini adalah kesempatan mereka, mungkin satu-satunya dalam hidup mereka, untuk mengalahkan Vicious Pill King. Tiba-tiba, panah darah diludahkan ke api dan api itu menjulang setinggi 10 meter, berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, semua bahan telah disempurnakan. Zhuo Fan menyipitkan mata, orang tua ini sangat serius memasuki final untuk menggunakan bahkan esensi darahnya. Sayang sekali, bahkan ini tidak bisa membuat pil tepat waktu. Kemudian panah darah lain diludahkan dan Vicious Pill King bergegas membuat tanda meskipun ada darah di sekitar mulutnya. Dalam sekejap, darah berubah menjadi bentuk pil dan ramuan yang dihasilkan dari bahan-bahan halus masuk ke dalam. Suara kemudian, api Vicious Pill King tumbuh lebih besar, dan pil darah berkilau keluar sambil memancarkan energi padat. Vicious Pill King mengambil pil itu dan berteriak, "Pil kelas 5, selesai. Pil kelas 5, selesai." Pada saat yang hampir bersamaan, teriakan lain bergema. Xiaoya mengamati keduanya dan datang ke Vicious Pill King yang selesai lebih dulu dan mengangguk setelah memeriksa pil kelas 5 rendah Elder Yan selesai. Dia masuk final. Dia menarik jarum perak terakhir ketika dia mendengarnya. Vicious Pill King menghela nafas dan bergoyang. Tapi ini tidak menghapus kelegaan di wajahnya. Dari wajahnya yang pucat, Zhuo Fan tahu dia merusak vitalitasnya. Dia mungkin memiliki kualifikasi, tapi sekarang dia tidak bisa memperbaiki lagi. Sejak 10 finalis telah diputuskan, sisanya akan tersingkir. Bahkan tidak melihat pil alkemis yang selesai dari dekat setelah Vicious Pill King, Xiaoya berteriak. Hal ini menyebabkan kegemparan, yang lahir dari kebingungan, ketika salah satu memprotes, bukankah seharusnya ada 20? Kenapa hanya 10? Menatap dingin pada pembicara, Xiaoya dengan datar menjelaskan, aku tidak pernah mengatakan akan ada 20. Kebetulan ada 20 kuali teratas yang disiapkan. Petik 2. Kata-katanya membuat mereka berpikir, membuat mereka menyadari prasangka palsu mereka. Di awal pertemuan, juri tidak pernah menyebutkan berapa banyak yang akan masuk final dan baru memulai kompetisi. Namun, karena ada 20 posisi teratas yang menonjol dari yang lain, mereka menerima begitu saja. Menyadari kesalahan mereka sendiri, para alkemis menghela nafas dalam penyesalan, terutama gelombang kedua dari 10. Mereka secara keliru berasumsi bahwa ada banyak waktu dan tidak memberikan segalanya, menyia-nyiakan peluang mereka.
Tidak satu pun dari mereka menganggap ini sengaja dibuat oleh Drifting Flowers Edifice. Seorang alkemis yang tidak berusaha untuk mencapai puncak, tidak layak untuk memenuhi syarat. Kecuali tentu saja, dia seperti Zuofan, dengan banyak keterampilan di gudang senjata mereka. Bagaimanapun, adalah praktik universal untuk membengkokkan aturan dan moral dalam profesi apapun dan membiarkan yang kuat masuk. Tunggu. Alkemis yang selesai setelah Vicious Pill King meneriakkan ketidaksetujuannya. Dia diintimidasi oleh Vicious Pill King tetapi segera menjadi tenang di hatinya ketika dia menyatakan ketidaksenangannya, Hakim. Pil aku adalah pil kelas 5 teratas sementara Penatua Yan adalah pil kelas 5 yang rendah. Kami juga selesai berdekatan. Alasan menentukan bahwa tempat ke-10 seharusnya menjadi milikku. Diam. Zuofan yang mendahului Xiao ya. Matanya yang dingin menatap tanpa belas kasihan. Apakah kamu tuli? Putaran ini didasarkan pada kecepatan, bukan kualitas. Inilah yang kamu dapatkan ketika kamu bahkan tidak dapat memahami apa yang dituntut dari kamu. Wajah apa yang bisa kamu harapkan ketika kamu menggonggong seperti anjing? Lupakan siapa yang pertama atau terakhir. Jika orang tua ini selesai pada saat yang sama denganmu, dia masih menjadi orang yang memenuhi syarat sejak dia berteriak lebih dulu. Semua alkemis terkejut. Vicious Pill King dan Grandmaster Song berada dalam pertempuran hidup dan mati. Grandmaster Song pasti akan melompat kegirangan jika dia bisa menendang kambing tua itu keluar. Mengapa lagu Grandmaster berbicara membela lawannya? Mereka bingung dan begitu juga orang-orang di teras. Bahkan Vicious Pill King menatap Zuofan dengan tatapan. Tao dan Yang menyaksikan dengan cemas dari samping. Mengapa bocah ini membelanya ketika dia bekerja sangat keras untuk mengusirnya sebelumnya? Chu Qingcheng juga tidak mengerti. Mata malaikatnya tertuju pada sosoknya. Di bawah perhatian penuh semua orang, Zuofan mendengus dan mengambil sikap sombong dalam mencaci maki. Aku tahu persis apa yang kamu pikirkan. Memang, kamu benar-benar ingin menendang orang tua ini keluar. Tapi dia menggunakan esensi darah untuk memurnikan pil, 2 kali, memotong hampir setengah dari hidupnya untuk akhirnya memenangkan tempatnya. Dan jangan sebut berani melalui skema aku. Namun meski begitu, aku masih akan memenangkan putaran Pill King. Sementara itu, aku tidak akan membiarkan orang bodoh tua ini gagal karena omong kosong yang tidak berarti. Itu akan menjadi aib bagiku sebagai seorang alkemis. Diam seperti kuburan. Kemudian, tepuk tangan meriah mendominasi udara, dengan mata memuja diarahkan ke Zuofan. Sekarang ini adalah suasana sarjana sejati. Terbuka, terus terang, dan sikap yang luar biasa. Bahkan Vicious Pill King mulai merasakan rasa hormat terhadap Zuofan. Dia beringsut tangannya yang layu dan perlahan bertepuk tangan. Tao dan Yang menghela nafas, tetapi merasa cukup sombong. Bocah ini jahat dan kejam saat dibutuhkan dan jujur saat keadaan menuntutnya. Ini adalah pria sejati, seorang suami yang layak untuk gadis itu. Hati Chu Qingcheng meledak dengan cinta. Xiao Dan sudah lama senang karena dia gemetaran. Mustahil baginya untuk tidak mengagumi pria pemberani seperti itu. Xie Tianyang dan yang lainnya mengangguk kagum. Zuofan tercela, benar, tidak bermoral, juga benar, tetapi tidak jahat. Hanya kejahatan. Dan sifat jahatnya dirangkul oleh karakternya yang mendominasi, menjadikannya seorang anti-hero. Pria ini adalah pria yang berambisi, mirip dengan aku. Petik 2. Di tribun timur, Huangpu Qingyun menghela nafas dengan ratapan.
Yang lain memandangnya lalu saling memandang dalam diam. Akhirnya, Lin Zitian yang berbicara, "Tuan muda kedua, kamu menyukai anak itu dan ingin mempekerjakannya?" "Sama sekali tidak." Dia menjabat tangannya. Mata Huang Pu Qingyun bersinar dengan niat membunuh. Sebuah gunung terlalu kecil untuk 2 harimau. Dengan ambisinya, dia tidak akan berkenan melayani di bawah orang lain. Dia harus ditangani dengan cepat. Apakah aku mendapatkan akar bodi atau tidak? Dia harus menemui ajalnya hari ini. Huang Pu Qingyun mengepalkan tinjunya, sikap keseriusannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah firasat baru saja menyerangku. Dia harus mati di sini, hari ini, atau Regent Estate akan memiliki musuh bebuyutan. Hati anak buahnya bergetar. Regent Estate adalah rumah terkuat dan tidak akan menunjukkan rasa takut bahkan ketika dicocokkan dengan 6 lainnya. Mengapa Tuan Muda kedua sangat menilai anak klan kelas 3 ini? Tidak peduli seberapa hebat bakat dan keterampilannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Estate Bupati. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa anak buah Regent Estate paling ahli dalam merebut hati rakyat. Jika Huang Pu Qingyun mengambil keputusan tegas mengenai nasib anak itu berbicara tentang kemungkinan ancaman yang bisa berkembang menjadi Zuo Fan dan membahayakan Regent Estate. Para pria itu menoleh untuk menonton Zuo Fan dengan tatapan yang dalam. Namun, hanya Lin Zitian yang tidak peduli saat dia menyanjung. "Hahaha, Tuan muda kedua terlalu banyak berpikir." Seorang anak nakal klan tingkat ketiga, terlepas dari apakah dia tahu beberapa keterampilan pemurnian kuno atau jika dia bahkan seorang alkemis kelas 7, ini hanya terbatas pada alkimia. Dia tidak bisa. Tatapan tajam Huang Pu Qingyun membentaknya. Lin Zitian berhenti dengan menggigil. "Aku akan mengatakannya lagi. Anak ini harus mati hari ini." Mata Huang Pu Qingyun bersinar dengan keyakinan mutlak. Yang lain belum pernah melihatnya begitu bertekad. Mereka hanya bisa mengangguk, karena mata masing-masing berkilat dengan resolusi mereka sendiri. Di arena, alkemis yang tidak puas menangkupkan tangannya karena malu. Lagu Grandmaster memang benar. Aku tidak pernah memiliki hak untuk memasuki tempat ke-10. Tolong maafkan kata-kata ceroboh aku. Setelah melihat cara yang mengesankan dari Grandmaster Song, aku merasa malu pada diriku sendiri. Pria itu membungkuk dalam-dalam kepada Zuo Fan dan pergi dengan kepala tertunduk. Ini mendapatkan lebih banyak penghormatan dari orang banyak. Pria itu menduduki peringkat ke-13 di Kekaisaran dalam alkimia, dikenal suka mengotak-atik apa saja. Namun orang yang sama tunduk dengan sukarela. Lagu Grandmaster memiliki moral yang sempurna. Zuo Fan akan tertawa terbahak-bahak jika dia mendengarnya. Moral adalah sifat yang paling tidak cocok untuknya. Lebih tepat menyebutnya sebagai sosok yang kejam, mengalahkan orang lain agar tunduk dengan kekuatan daripada alasan. Xiao Ya membungkuk sebagai penghargaan kepada Zuo Fan. Dia pertama kali membencinya, kemudian terkejut olehnya, dan sekarang datang untuk menghormatinya, dengan sesuatu yang lain bercampur di dalamnya. Zuo Fan tidak memiliki pengalaman di bidang ini untuk menangkap sinyal halus ini. Namun, Chu Qingcheng adalah orang yang selalu mengikuti kata hatinya. Karena itu, dia segera menyadari sinyal-sinyal ini dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Suami yang luar biasa tidak selalu merupakan hal yang baik. Terlalu banyak mata yang akan tertuju padanya. Untuk semua Grandmaster yang telah memasuki babak Pilking, selamat. Kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta paling berharga dari Drifting Flowers Edifice, item roh kelas 9, Body Root.
Xiao Ya tersenyum, aku meminta semua orang pindah ke tempat masing-masing. 8 alkemis terakhir mulai bergerak berurutan. Kemampuan mereka dalam alkimia jelas sekali tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Hanya Vicious Pilking yang jatuh dari peringkat kedua ke peringkat 10 di bawah pelecehan tanpa henti dari Zuo Fan. Hei, Pak Tua, menyerah. Tao dan Yang merasa sangat senang akhirnya bisa mendahului orang tua itu untuk sekali saja. Menertawakan, Vicious Pilking memelototi tas itu dan mendengus, apa yang membuatmu begitu bersemangat? Bukan kamu yang melakukannya? Vicious Pilking memandang Zuo Fan, sekarang dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama beberapa dekade. Bocah, aku telah tiada bandingnya dalam alkimia sepanjang hidupku. Tapi hari ini, hahaha. Aku telah melakukan perjalanan benua tanpa pengawasan selama beberapa dekade dan tidak sekalipun aku menemukan satu yang layak dikagumi. Tapi hari ini, hahaha. Tertawa, Vicious Pilking perlahan berjalan ke tempat barunya namun suaranya masih jelas. Brat, kita akan bertarung hari ini dan lihat siapa yang akan jadilah alkemis terbaik di Kekaisaran. Kejutan menyelimuti kerumunan. Raja Pil Vicious yang arogan yang tidak melihat siapapun sebagai tandingannya, bahkan pemimpin Regen Estate, hanya mengakui seseorang. Di permukaan, dia mungkin tampak seperti dia peduli dengan Regen Estate. Namun, jauh di lubuk hatinya dia masih tidak peduli tentang mereka. Dia adalah alkemis pertama di Kekaisaran dan memiliki arogansi yang tersisa. Namun, kali ini, dia bertemu lawannya. 3 kali mereka mengadu, 3 kali dia gagal. Dia tidak pernah mengalami kekalahan yang begitu menyedihkan dalam hidupnya. Namun, sekarang, dia jauh dari marah, tetapi malah cemburu. Seolah-olah dia kembali ke masa jayanya, dipenuhi dengan rasa haus akan pertempuran. Tao dan Yang terkejut, merasa dia sedang melihat Raja Pil keji di masa lalu. Dia tersenyum dan berkata kepada Zuo Fan, "Nak, orang bodoh tua itu sudah menganggapmu sebagai lawannya. Ini adalah persetujuannya untukmu? Cih, sejak kapan persetujuanmu benar-benar membutuhkan persetujuannya?" Nada suara Zuo Fan terisi dengan dingin, "Orang tua bodoh, kamu kehilangan hampir setengah dari hidupmu di babak terakhir. Pertahankan ini di yang berikutnya dan kamu akan jatuh. Hidupku adalah milikku sendiri, hari ini, aku akan menang melawanmu." Vicious Pilking menjabat tangannya dan berbicara dengan tegas. Mengangkat alis, Zuo Fan mulai mengevaluasi kembali orang bodoh lama. Vicious Pilking tidak lagi memiliki cara yang kejam dan seram dari sebelumnya, tetapi membawa Grandmaster sejati alkimia. "Guru, apa kamu baik-baik saja? Hati-hati dengan lukamu." Setelah mengubah tempatnya, Yanfu bergegas ke Vicious Pilking dan menatapnya dengan khawatir. Namun, Vicious Pilking bahkan tidak mengakui kehadirannya. Bam! Vicious Pilking menamparkan wajahnya tiba-tiba, membuatnya terkapar sejauh 3 meter saat dia menyalak, kamu berani menyelesaikannya sebelum tuanmu? Apakah kamu tidak melihat seberapa dekat aku untuk tidak memasuki final? Maafkan aku, Tuan. Aku salah. Aku tidak akan pernah mempertimbangkan mungkin bagi Pang itu untuk. Yanfu merangkak dengan cemberut ke Vicious Pilking tetapi kata-kata yang terakhir tersangkut di tenggorokannya. Menyipitkan mata, Vicious Pilking berbicara dengan dingin, "Apa yang ingin kamu katakan? Bahwa Pang mempermainkan aku sampai keadaan yang begitu menyedihkan?" Petik 2. Never. Yanfu menundukkan kepalanya, berkeringat peluru. Menggelengkan kepalanya,
Vicious Pilking berkata, apa yang tidak pernah? Iya, aku memang dipermainkan seperti biola. Baik itu dalam alkimia atau skema, aku gagal di kedua akun. Apakah ada yang salah dengan mengatakannya? Bahkan bocah itu mengakui dia tidak bisa mengusirku. Rencananya gagal. Jadi apa yang bisa aku, dalam keadaan menyesal, tidak berani mengakui? Yan Fu terkejut. Dia mendongak ketakutan ketika dia bergumam, "Tuan, mengapa kamu berubah?" "Aku tidak berubah, hanya kembali." Mengambil napas dalam-dalam, Vicious Pilking menatap jauh dengan mata bersemangat. Tidak jelas apakah dia berbicara kepada dirinya sendiri atau muridnya. Pikiran seorang alkemis harus diarahkan hanya pada alkimia. Sukses dan gagal adalah hal biasa. Itu tidak menjamin untuk menutupinya. Vicious Pilking memandang Yan Fu, "Murid, apakah kamu tahu mengapa aku memukulmu?" "Karena aku berani menyelesaikannya sebelum Tuan dan mempermalukan kamu." Sebelum Yan Fu selesai, Vicious Pilking menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Hahaha, untuk masalah kecil itu." Tanda tanya. "Aku hanya menyalahkan kamu karena mengambil tempat dan hampir membuat aku kehilangan kesempatan untuk melawan lawan yang layak. Aku tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu sepanjang hidup aku." Tertawa lagi, Vicious Pilking mengabaikan muridnya dan pergi ke tempat ke-10. Yan Fu terkejut dan menoleh untuk melihat tuannya. Dia merasa tuannya tidak seperti biasanya. Tuannya dulu menekankan hasil di atas segalanya. Pemurnian yang berhasil dihargai, sementara kegagalan, hukuman. Di bawah bimbingan ketat seperti itu, ia berhasil melampaui peringkat Liu Yizhen dan menjadi salah satu dari 5 alkemis teratas di Kekaisaran. Sekarang, tuannya tidak lagi peduli dengan hasil, tetapi memiliki kecocokan yang adil dengan anak itu. Jika anak itu berani mengancam tempat Vicious Pilking sebagai alkemis pertama di Kekaisaran sejak awal, dia pasti sudah lama ditangani. Orang mati, bahkan dengan keterampilan alkimia yang rapi, tidak akan mampu menantangnya. Aneh, apakah karena bocah itu baru saja membantu tuanku keluar? Hati Yan Fu dipenuhi dengan pertanyaan. Dia tidak tahu bahwa itu hanyalah seorang pahlawan yang menghormati pahlawan lain. Ketika individu yang tangguh bertarung, mereka mungkin menggunakan skema licik, seekor anjing makan pertempuran anjing, tetapi kemenangan adalah mutlak dan kemenangan, brilian. Zuo Fan tidak berhasil mengusir Raja Pil Iblis dan secara terbuka mengakui kekalahannya. Tidak apa-apa jika dia gagal kali ini. Lagi pula, masih ada ronde berikutnya, yang ingin dikuasai Zuo Fan. Tapi dari gosip yang beredar tentang Vicious Pilking, tidak mungkin bagi Zuo Fan. Secara alami, Zuo Fan tidak mengambil hati kata-kata mereka. Dia tahu bahwa orang-orang ini dapat digunakan, tetapi tidak pernah diandalkan. Lagi pula, cara seorang janda yang menyelinap dan jahat selalu menjadi senjata bagi yang lemah dan cemoohan bagi yang kuat. Vicious Pilking merasakan hal yang sama dan sekarang semangatnya bangkit. Dia ingin mengadu Zuo Fan di babak ini dan menang bersih dan sempurna sehingga Zuo Fan tidak memiliki ruang untuk menyangkalnya. Pertempuran antara dua kelas berat ini terjadi di bidang alkimia. Namun, itu juga pertarungan sampai mati. Di tribun timur, Huangpu Qingyun menatap Zuo Fan, lalu ke Vicious Pilking, katakan, "Bisakah Penatua Yan menang?" "Tentu saja, Tuan Muda kedua." Lin Zitian melompat ke kanan sambil terkikik. Penatua Yan kehilangan 3 yang pertama ronde, tetapi dari ronde ketiga, bocah itu menggunakan keterampilan pemurnian kuno yang membebani tubuh.
Yang terbaik adalah pil kelas 5 sementara Penatua Yan adalah alkemis kelas 7 sejati. Tidak masuk akal jika dia kalah. Begitu. Huang Pu Qingyun mengangguk, tapi kemudian tersenyum. Namun, Penatua Lin, terima kasih telah mengingatkan aku. Kamu mengatakan hal yang sama di babak terakhir, mempertaruhkan kepala kamu pada kemenangan Penatua Lin, dan bagaimana akhirnya? Lin Zitian mengutuk dalam hatinya saat senyumnya membeku. Kapan aku pernah menaruh kepala aku untuk orang-orang bodoh seperti itu? Bukankah kamu yang menuntutnya? Satu-satunya pilihannya adalah menyimpan kata-kata itu untuk dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya dengan senyum cerah. Tertawa, Huang Pu Qingyun berkata, ngomong-ngomong, aku tidak mengharapkan apapun dari lelaki tua itu. Kekalahan di babak pertamanya bisa dikatakan karena trik bocah itu. Tapi dia gagal di ronde kedua karena kencing. Huang Pu Qingyun menggelengkan kepalanya tetapi kemudian pecah ketika dia mengingat penampilan Yan Song yang menyedihkan seolah-olah dia menelan lalat. Baiklah, ayo kita ambil. Itu sebagai anak cukup mampu. Tapi ronde ketiga, Bersin dan Kentut melemparkannya kembali ke posisi ke-10. Apakah ini masih karena keterampilan luar biasa anak itu? Tuan muda kedua, Yan Song biasanya pria yang kejam dan pendendam. Tetapi gagal ketika itu paling penting, membuatnya tidak layak memikul tanggung jawab yang berat. Penatua kelima melangkah maju dan mulai melemparkan batu ke Yan Song. Huang Pu Qingyun mengangkat alis, Penatua Lin, apa yang harus kamu katakan? Lin Zitian ragu-ragu. Tuan muda kedua jelas kesal atas kegagalan Yan Song, tetapi dia selalu membela orang tua itu dan nasib mereka terikat. Jika dia seorang pengkhianat sekarang, bukankah tuan muda kedua tidak akan pernah mempercayai kata-katanya lagi? Lin Zitian menggertakkan giginya. Karena aku salah dari awal, maka aku akan begitu sampai akhir. Aku harap ini akan menjadi kesempatan bagi aku dan orang tua itu. Dia berkata, Tuan muda kedua, tolong santai. Penatua Yan bukan satu-satunya yang bersalah, karena lawannya terlalu jahat. Di babak pilking ini, persyaratannya pasti di atas kelas 5 dan anak itu tidak akan menang tidak peduli seberapa liciknya dia. Penatua Yan akan menjadi yang pertama. Huang Pu Qingyun menatapnya dalam-dalam. Bukan karena dia menganggap kata-kata Penatua Lin benar, tetapi karena oportunis ini memiliki sisi setia. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengangguk pada itu. Lin Zitian memperhatikan tatapan kagumnya dan menghela nafas, merasa bangga. Kali ini, aku membuat panggilan yang tepat. Tidak mudah untuk tetap dekat dengan kelas penguasa. Di arena, Xiao Ya tersenyum pada 10 Grandmaster di tempat masing-masing dan memulai final. Dalam pilking ini bulat, setiap orang memiliki kekuasaan bebas atas apa yang mereka buat. Alih-alih kecepatan, itu akan menjadi nilai tertinggi yang akan memahkotai kamu Raja Pil dalam pertemuan 100 pil ini. Dalam sekejap, beberapa khawatir sementara yang lain senang. Pihak Huang Pu Qingyun tertawa. Itu berjalan seperti yang dikatakan Lin Zitian, dengan babak final didasarkan pada kemampuan sejati seorang alkemis. Tao dan Yang mengerutkan kening. Zuo Fan berada di tahap tempering tulang dan hanya bisa membuat pil kelas 5 setelah memberikan segalanya. Bagaimana dia akan mengalahkan Vicious Pil King alkemis kelas 7 sekarang? Namun, dari penampilannya, Zuo Fan tampak tidak peduli. Ketika Vicious Pil King menatapnya, matanya dipenuhi dengan semangat juang. Setelah kalah 3 ronde berturut-turut dia menyadari bahwa anak itu tidak selalu bisa mengandalkan skema.
Penyempurnaan pil kelas 7 di tahap tempering tulang mungkin murni fantasi, tapi anak ini mungkin benar-benar berhasil. Zuo Fan merasakan mata lelaki tua itu dan melambai. Dia tidak berpikir orang yang paling percaya padanya akhirnya menjadi lawan terbesarnya. Maka, untuk tujuan keadilan, Gedung Bunga Melayang akan memberikan bahan bermutu tinggi bagi para Grandmaster yang tidak memiliki bahan. Xiao Ya bertepuk tangan dan sekelompok ratusan murid yang cantik mendorong lemari di arena. Lemari berisi bahan-bahan dari kelas terendah hingga kelas 7, dan bahkan beberapa bahan kelas 8 dapat diperhatikan. Menelan kosong, semua orang, terutama para alkemis, sekarang dengan rakus melihat-lihat item. Seperti sekawanan serigala kelaparan yang bertemu dengan domba segar. Seperti sekelompok orang mesum yang bertemu dengan seorang wanita telanjang dan cantik. Sial, Drifting Flowers Edifice sangat kaya. Banyaknya bahan-bahan di sini bukanlah sesuatu yang seperti klan tingkat ketiga dan kedua bisa berharap untuk mendapatkan. Bahkan klan kelas 1 pun tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Aku mengundang para Grandmaster untuk memilih bahan yang kamu kurang untuk pemurnian kamu. Sebuah kata peringatan, bagaimanapun, jangan serakah. Kamu perlu menyempurnakan dengan semua bahan yang dipilih, jika tidak. Senyum Xiaoya menembus pikiran terdalam mereka. Batuk ringan, orang-orang terkekeh malu lalu mulai memilih. Dalam waktu singkat, mereka semua selesai, setelah kembali ke tempat mereka. Namun, Xiao Ya melihat sekeliling dan menemukan satu tempat yang masih kosong. Melihat lemari, Zuo Fan di sana memilih, menjarah barang rampasannya. Dia tidak meluangkan waktu untuk berpindah dari satu bahan ke bahan lainnya, tetapi memasukkan seluruh kabinet ke dalam cincinnya dan pindah ke yang berikutnya. Dari kelas 1 sampai kelas 8, dia tidak melewatkan satu pun. Kerumunan benar-benar terkejut. Bung, tidak bisakah kamu secara terbuka merampok Gedung Bunga Melayang? Grandmaster Song Yu. Xiao Ya mengerutkan bibir merahnya dan meskipun tahu apa yang dia lakukan, dia tidak bisa langsung mengatakannya. Sebelum 3 ronde, Zuo Fan tidak lebih dari celana sutra tanpa nama, sekarang menjadi alkemis terkenal nomor 1. Beberapa tanda hormat harus hadir saat menyapanya. Bahkan sebagai yang pertama di Kekaisaran, kamu tetap harus bersikap etis. Kamu tidak boleh secara terbuka melanggar aturan rapat 100 pil. Xiao Ya mengawasinya dengan canggung. Dia tidak bisa berdiri diam atau membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Ini adalah acar. Tangan Zuo Fan berhenti dan mengangkat alis. Bukankah kamu mengatakan ini untuk kita? Jadi yang mana? Lagu Grandmaster? Aku pikir kamu salah paham. Dia menjelaskan, ini hanya digunakan sebagai bahan pelengkap dari yang kamu punya. Iya, tapi aku kekurangan semuanya. Zuo Fan kembali menjarah lemari. Kerumunan terdiam, kamu bisa melakukan itu? Para alkemis dari sebelumnya juga terkejut konyol, berpikir mereka seharusnya mengambil lebih banyak ketika mereka memiliki kesempatan. Hakim, jika lagu Grandmaster bisa melakukannya, maka tidak masalah jika aku melakukannya juga. Liu Yizhen menjilat bibirnya, menatap Zuo Fan dan Xiao Ya dengan cemas. Jika aku tidak cepat, anak itu akan mengambil semuanya hingga bersih. Dia adalah seorang alkemis top, tetapi dia sangat kekurangan bahan. Xiao Ya melotot, Grandmaster Liu, jangan membuat masalah. Maksudmu kamu bisa menggunakan semuanya di babak ini? Liu Yizhen tersenyum canggung.
lalu menggelengkan kepalanya dalam perjalanan ke tempatnya. Dengan berapa banyak bahan yang ada, siapa yang bisa menghaluskan semuanya? Dia tidak bisa main-main dengan Drifting Flowers Edifice. Lagi pula, mendapatkan pasangan tidak ada salahnya, kan? Liu Yizhen kembali menatap Zuo Fan dengan kagum. Dia menjarah lemari seperti sedang pindah rumah. Klan atau sekte mana yang dia hormati? Tidak mungkin anak klan kelas 3 berani melakukan perampokan tepat di bawah hidung Drifting Flowers Edifice. Grandmaster Song, kamu harus memastikan kamu menggunakan semua bahan yang kamu pakai. Atau akan ada konsekuensi serius. Xiao Ya menjadi marah dan mengubah nada suaranya. Tangan Zuo Fan melambat, lalu tersenyum ke dalam. Dengan berapa banyak yang ada di sini, bagaimana mereka bisa dimurnikan dalam sekali jalan? Jumlah ini cukup untuk puluhan ribu pil. Kemudian lagi, jadi apa? Setelah dia dinobatkan sebagai Raja Pil, dia akan mengambil akar bodi dan menyeretnya keluar. The Drifting Flowers Edifice kemudian tidak bisa berbuat apa-apa selain memakan debunya. Jadi, dia bisa mendapatkan harta sebanyak mungkin. Mereka akan memutuskan semua ikatan pada akhirnya dan akan sangat sia-sia meninggalkan wanita cantik ini tergeletak di sini. Perlahan memutar kepalanya, Zuo Fan menyeringai, "Bagaimana kamu tahu? Aku tidak akan menggunakan semuanya. Aku akan melakukannya dalam sekejap. Jangan khawatirkan kepala kecil kamu yang cantik tentang hal itu." Dia kemudian melanjutkan pemetikannya yang tak tahu malu. Xiao Ya hampir menangis. Dia tidak pernah melihat Grandmaster yang lebih keji dalam hidupnya. Memurnikan puluhan ribu pil di tempat, seolah-olah ini adalah perampokan siang hari. Kerumunan menyaksikan kuda tergelap di arena ini, yang telah menunjukkan keterampilan alkimia lebih luar biasa daripada Vicious Pill King, sekarang merampok lemari bahan. Untuk berpikir Grandmaster ini memiliki nyali untuk merampok Drifting Flowers Edifice. Namun, Drifting Flowers Edifice bahkan tidak mencoba mengeluarkannya dari tempat itu. Lagi pula, siapa yang menyuruh mereka memberi kebebasan kepada para alkemis? Dan bagaimana jika seseorang bersikeras dia bisa memurnikan ribuan pil? Meskipun dibuat-buat, itu tidak penting. Kamu hanya dapat menyelesaikan ini setelah kompetisi. Xiao Ya menunggu dengan getir Zuo Fan untuk memuat cincinnya. Ketika dia berhenti, Xiao Ya sangat gembira dan tersenyum. "Grandmaster Song, apakah kamu siap? Kemudian silakan kembali ke tempat kamu dan mulai pemurnian. Semua orang menunggumu." Mengernyit, Zuo Fan menoleh ke Xiao Ya dan cincinnya berkedip. "Cincin penyimpananku sudah dikemas. Bisakah kamu membawakanku yang lain?" Mengejutkan, Xiao Ya hampir pingsan. Wajah penonton membeku. "Grandmaster Song, kamu terlalu tidak tahu malu." "Tidak, Drifting Flowers Edifice tidak menyediakan cincin penyimpanan." Xiao Ya meraung. Melirik ke arahnya, Zuo Fan mendengus tak berdaya. "7 rumah mulia apa? Pelit sekali." Xiao Ya hampir muncrat darah. Syukurlah dia tersedak kata-kata dan darah tetap di dalam. Dia memelototi Zuo Fan dengan kebencian sedemikian rupa sehingga dia berharap dia bisa mencabik-cabiknya dari anggota badan. "Kamu memanfaatkan kami dan masih berani menyebut kami pelit? Apakah ada orang di dunia ini yang lebih tak tahu malu darimu?" Melihat lemari, kebanyakan kosong, hanya menyisakan bahan kelas 1 dan 2. Xiao Ya hampir menangis. Bahan-bahan ini membutuhkan waktu setahun penuh untuk mengumpulkan Drifting Flowers Edifice. Beberapa dari mereka berusia hampir 100 tahun sebelum dipanen. Namun, semuanya disapu bersih oleh bajingan sialan itu.
Drifting Flowers Edifice bertujuan untuk memamerkan kekuatan mereka dengan membiarkan para peserta memilih bahannya. Tapi kemudian, si bodoh ini datang dan menangkap mereka semua. Tunggu saja, bocah. Jika kamu tidak membuat 10.000 pil, aku akan merobekmu yang baru. Xiao Ya memelototi Zuo Fan dengan sekuat tenaga untuk menghibur hatinya yang berdarah. Rasa hormatnya yang kecil dan hampir fana yang dia miliki untuknya sebelumnya sekarang terbakar dalam api kemarahan dan kebencian. Pang ini bajingan. Zuo Fan memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada peduli dengan pendapatnya. Dia menggaruk hidungnya dan pergi ke tempatnya. Apa yang terkenal ketika hal-hal nyata lebih berharga, hehehe. Di teras, Xie Tianyang terusik dengan tindakannya, lalu bertanya, Penatua Jiu, aku mendengar kamu dan anak nakal datang untuk menjadi sekutu. Semua bahannya pasti berasal dari pavilion naga terselubung. Mengapa dia terlihat sangat miskin? Dia bahkan tergerak oleh bahan-bahan kelas 1 itu. Ketika berbicara tentang orang serakah, bahkan jarum di tanah bisa menggerakkan mereka. Long Kui mencaci maki. Xie Tianyang mengangkat alisnya sambil berpikir. Yah, itu benar sekali. Dengan karakter bocah ini, kemanapun dia pergi, tidak ada rumput yang tersisa. Long Jiu bergumam pelan tetapi sebenarnya setuju dengan penilaian Long Kui. Apa yang dikatakan Kui kecil tidak benar. Tanpa kebijaksanaan, bocah ini pasti serakah. Pavilion naga terselubung mungkin sekutunya, tapi kita tidak bisa begitu saja memberinya bahan-bahan terbaik kita. Kami hanya dapat menyediakan kelas 4 paling banyak. Tapi untuk beberapa alasan, petugas yang bertugas memberinya bahan tiba-tiba memberikan bahan kelas 5 juga, dan banyak sekali. Kami kemudian menanyai petugas tua dan setia itu, tetapi dia lebih suka disalahkan karena menyelundupkan bahan daripada mengatakan apapun. Hahaha, bocah itu pasti punya cara dengan orang-orang. Long Jiu tertawa, namun matanya sangat bermartabat. Xie Tianyang bergumam, sial, aku tahu bocah ini kejam bagi semua orang, musuh dan teman. Tapi dia bahkan bisa menggali batu penjuru pavilion naga terselubung? Itu tidak benar. Petugas masih baik-baik saja, bekerja untuk rumah kami saat kami berbicara. Bahkan dia tidak tahu apa yang merasukinya pada saat itu untuk membantu anak nakal itu keluar. Bergidik, Xie Tianyang dan Jian Suifeng saling memandang saat mereka tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Mereka, yang memiliki pemahaman tertentu tentang Zuo Fan, sekarang merevisi pendapat mereka tentang Zuo Fan. Kita tidak boleh, bagaimanapun, bertindak terlalu ramah dengannya ketika kita berinteraksi. Atau dia akan menggali semuanya dari rumah kita. Para pengawas terlalu fokus pada apa yang terjadi di arena untuk memperhatikan diskusi mereka. Dengan setiap lemari kosong, hati mereka semakin berdarah. Sebagai menantu dari bangunan bunga melayang, ia tidak sedikit menunjukkan pengekangan saat mengambil barang-barang kita. Tapi dia bahkan pergi sejauh tidak meninggalkan apa-apa. Mata malaikat Chu Qingcheng sekarang memiliki tanda niat membunuh yang langka. Bocah busuk, bukankah yang jadi milikmu milikku? Untuk apa kamu mengambil semuanya? Kamu akan segera mengembalikannya. Xiao Ya menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Membosankan matanya ke Zuo Fan, dia berteriak pada 10 peserta. Dengan semua orang siap, putaran Pil King akan dimulai. Yuan Qi api dinyalakan satu demi satu. Zuo Fan tidak bergerak. Xiao Ya menggertakkan giginya dan meludah. Lagu Grandmaster, jangan lupa, kamu harus memperbaiki semua bahannya. Mendengus,
Zuofan tersenyum meremehkan. Kurung siku tutup. Kamu gila? Aku tidak sebodoh itu. Tunggu aku dinobatkan sebagai Pilking, ambil hadiahku, lalu lewati kota. Apa yang akan kamu lakukan? Boom! Seperti raungan binatang buas besar, suara dari api berwarna darah mengguncang segalanya saat itu mencapai surga. Begitu muncul, para alkemis yang dekat dengannya membuat api mereka mengerut. Menyipitkan mata, Zuofan tertawa dingin di dalam. Si bodoh tua itu akhirnya berencana untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya.